Nama Prabu Siliwangi bukan hanya tercatat dalam buku sejarah, tapi ia hidup dan bernapas dalam legenda. Ia dikenal sebagai Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran, seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan sangat disegani. Namun, ada satu hal yang membuat kisahnya begitu luar biasa, dan terus dibicarakan hingga hari ini. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada makam yang menandai peristirahatan terakhirnya, dan tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang bagaimana ia meninggal. Bahkan hingga detik ini, banyak yang percaya bahwa Prabu Siliwangi sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Lalu, siapa sebenarnya sosok legendaris ini? Dan mengapa kisahnya begitu diselimuti oleh misteri yang pekat? Tonton video ini sampai akhir untuk mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Di antara fakta sejarah dan cerita rakyat, seringkali batasnya menjadi begitu kabur, menciptakan sebuah narasi yang jauh lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Inilah kisah Prabu Siliwangi. Jadi, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Nama ini adalah gelar yang paling dikenal dari Raja-Raja Kerajaan Sunda Pajajaran. Dalam catatan sejarah, nama Prabu Siliwangi seringkali diidentikan dengan satu sosok raja yang paling berpengaruh, yaitu Sri Baduga Maharaja. Dialah raja yang berhasil membawa Kerajaan Pajajaran ke puncak masa kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan menjadi sangat makmur, hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Sri Baduga Maharaja membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan-jalan yang menghubungkan ibu kota dengan wilayah-wilayah lain, dan memastikan bahwa kerajaannya adalah kekuatan yang disegani di Nusantara. Ia bukan hanya seorang pemimpin politik yang ulung, tapi juga dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual dan penjaga tradisi leluhur. Kerajaan Pajajaran di bawah Panji Prabu Siliwangi berdiri sebagai kekuatan besar yang tak tertandingi di Tatar Sunda. Wilayah kekuasaannya membentang luas dari ujung barat Pulau Jawa hingga ke wilayah tengah. Sistem pemerintahannya tertata dengan sangat rapi. Dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran yang kini kita kenal sebagai wilayah Bogor, Pajajaran juga memiliki hubungan dagang yang kuat dengan berbagai kerajaan lain, bahkan hingga ke Malaka dan Tiongkok. Prabu Siliwangi dikenal sebagai seorang raja yang sangat mengutamakan keseimbangan hidup, keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual yang mereka yakini. Ia membangun telaga-telaga besar, membuat hutan-hutan larangan sebagai cagar alam, dan memastikan bahwa rakyatnya hidup selaras dengan alam semesta. Namun, seperti roda yang terus berputar, kejayaan yang besar seringkali diikuti oleh perubahan besar yang tak terelakkan. Dan tak ada yang bisa menghentikan arus perubahan zaman. Pada masa-masa akhir pemerintahan Prabu Siliwangi, Nusantara mulai mengalami sebuah transformasi besar. Agama Islam berkembang dengan sangat pesat, dibawa oleh para pedagang dan ulama. Kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang baru mulai bermunculan dan tumbuh menjadi kekuatan politik yang signifikan, seperti Demak dan Cirebon. Pajajaran pun berada di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Mereka harus memilih apakah akan terus bertahan dengan kepercayaan Sunda Wiwitan yang telah dianut selama berabad-abad, atau membuka diri dan mengikuti arus zaman yang baru. Konon, konflik ini tidak hanya bersifat politik, tentang perebutan kekuasaan dan wilayah, tapi juga menjadi konflik spiritual dan budaya di dalam istana itu sendiri. Beberapa kerabat dekat Prabu Siliwangi, termasuk putranya Raden Kian Santang, memilih untuk memeluk agama baru. Pilihan ini menciptakan dilema yang mendalam bagi sang raja. Inilah momen-momen yang menjadi awal dari keruntuhan sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya, Pajajaran. Setelah Pajajaran mulai melemah akibat tekanan dari luar dan perpecahan dari dalam, sosok Prabu Siliwangi seolah lenyap dari panggung sejarah. Catatan-catatan dari masa itu tidak lagi menyebutkan namanya. Tidak ada cerita tentang wafatnya sang raja. Tidak ada upacara pemakaman yang megah. Dan tidak ada catatan pasti tentang siapa penerus tahtanya. Kekosongan informasi inilah yang kemudian melahirkan sebuah legenda yang luar biasa. Masyarakat Sunda
dari generasi ke generasi, percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak mati seperti manusia biasa. Ia memilih jalan yang berbeda. Ia melakukan moksa, sebuah konsep spiritual di mana seseorang mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dan raganya menghilang dari dunia fana, menyatu kembali dengan alam semesta dan dunia gaib. Tidak sendirian, konon ia moksa bersama sisa-sisa pengikutnya yang paling setia, menghilang ke alam lain untuk selamanya. Dari keyakinan tentang moksa inilah lahir salah satu legenda yang paling terkenal dan melekat erat dengan sosok Prabu Siliwangi. Legenda tentang harimau putih. Diceritakan bahwa saat terdesak oleh pasukan musuh, Prabu Siliwangi dan pasukannya yang setia masuk ke dalam sebuah hutan. Di sana, dengan kesaktiannya, mereka mengubah wujud menjadi harimau-harimau gaib, terutama harimau putih, yang menjadi simbol sang raja. Sejak saat itu, harimau atau maung dalam bahasa Sunda menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan penjaga tanah Sunda. Bagi banyak orang, harimau putih bukanlah sekadar hewan, melainkan perwujudan dari roh leluhur, yaitu Prabu Siliwangi itu sendiri. Hingga kini, banyak masyarakat di daerah Jawa Barat yang percaya bahwa Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Sunda secara spiritual dalam wujudnya yang gaib. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya dan spiritual masyarakat Sunda. Meskipun telah ratusan tahun berlalu, jejak dan nama besar Prabu Siliwangi masih hidup dan terasa kuat hingga sekarang. Namanya diabadikan di mana-mana, menjadi nama jalan protokol di kota-kota besar, nama universitas, bahkan nama satuan komando militer yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Namanya menjadi simbol kebanggaan dan perjuangan bagi orang Sunda. Lebih dari itu, banyak orang dari berbagai kalangan mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang mereka kaitkan langsung dengan Prabu Siliwangi atau pasukan gaibnya. Cerita tentang penampakan harimau putih di tempat-tempat keramat atau mimpi bertemu dengan sosok Raja Agung ini terus beredar dari mulut ke mulut. Apakah ini semua hanya sugesti yang lahir dari legenda yang begitu kuat? Ataukah ini adalah bukti bahwa energi dan warisan sang raja memang masih hidup di antara kita? Pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah bisa dijawab dengan pasti. Pada akhirnya Prabu Siliwangi mungkin telah hilang dari lembaran sejarah yang tertulis. Tidak ada artefak yang pasti, tidak ada makam yang bisa diziarah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak pernah hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Di antara fakta sejarah yang terbatas dan legenda yang tak berbatas, sosok Prabu Siliwangi berdiri tegak sebagai sebuah monumen. Monumen tentang kepemimpinan yang ideal, tentang kejayaan sebuah bangsa, tentang bagaimana menghadapi perubahan zaman yang dahsyat, dan tentang sebuah misteri agung yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Mungkin memang ada beberapa kisah yang ditakdirkan untuk tidak memiliki akhir yang jelas, agar kita bisa terus belajar dan merenungkan maknanya. Jika kamu suka dengan penelusuran misteri sejarah Nusantara seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Infonix, karena masih banyak sekali kisah-kisah besar dari masa lalu yang belum terungkap dan menunggu untuk kita ceritakan. Dan sekarang giliran kamu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Prabu Siliwangi benar-benar moksa dan menjadi penjaga gaib tanah Sunda? Ataukah kisah ini hanyalah sebuah legenda indah yang dibesar-besarkan oleh sejarah? Kami tunggu pendapatmu. Sampai jumpa di video berikutnya.